Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Egan, saya dari golongan PAJ. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada pemilik peternakan yang bernama Saudara Nanang. Peternakannya ini adalah peternakan ayam broiler yang berkapasitas 20.000 ekor. Nama peternakannya adalah Anugrah Farm. Baik, pertama-tama sesi wawancara akan dilakukan oleh teman saya yang bernama Dinda. Silakan Dinda. Um, Baik, Mas Nanang, untuk yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama terkait bagaimana kondisi dan kapasitas peternakan ayam broiler saat ini di perusahaan Mas Nanang. Kemudian yang kedua, apa jenis infrastruktur dan peralatan yang tersedia di peternakan Mas Danang tersebut. Kemudian bagaimana sistem manajemen peternakan ayam broiler Mas Danang, termasuk pemeliharaannya, kemudian pakan dan pemantauan kesehatannya. Mungkin pertanyaan saya cukup sekian. Oke, bisa langsung dijawab? Ya, Saya mau Iya. Yang pertama kondisi dan apa ya tadi ya? kapasitas. 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 Kapasitasnya sih 20.000. Kalau dimaksud kondisi itu kondisi yang bagaimana? Apakah ayam kandangnya tipe closed house atau open house? Baik, untuk kondisinya itu sendiri, mulai dari tipe kandangnya itu seperti apa, kemudian sistem pemeliharaannya itu bagaimana, kemudian kondisi keamanannya di sana itu seperti apa, Mas, gitu. Kalau yang apanya ini maksudnya? Jadi kondisi kondisi kandangnya ini kayak seperti tipe kandangnya yang digunakan itu kandang apa, kemudian di sana itu kayak kondisi lingkungannya itu bagaimana, mungkin dari kebersihan Hmm, dan lain-lain seperti itu. Oke, kalau dari di sini kondisi dari tipe tipe kandang itu tipe kandang closed house. Oke, dengan panjang 60 meter dan lebarnya 7 meter. Menggunakan itu ada dua lantai. Per lantai ada kipas blower 3 unit seperti itu. Lalu kalau dari biosecurity normal saja sebelum atau sudah masuk kandang semprot desinfektan dan kapur. Itu aja. Baik, lalu untuk populasi per kandangnya itu ada berapa ekor, Mas? Populasi saat ini 20.000. Itu dijadikan satu kandang atau bagaimana? Dijadikan dua kandang sih ya. Iya, jadi Oke. ada satu kandang 12, satu kandangnya 8.000. Oh, nah. Terus untuk sistem manajemen pemeliharaannya itu gimana, Mas? Mulai dari pemeliharaan, kemudian pakannya, terus untuk pengendalian penyakitnya yang di sini termasuk ke pengecekan status kesehatan ternak ayam itu sendiri, gimana di peternakannya, Mas Nana? Kalau dari manajemen pakan ya, dari manajemen pakan kita ngasihnya setiap sore saja, jadi sehari satu kali seperti itu. Lalu untuk manajemen penyakit ya, Oke. manajemen penyakit lihat persentase dari depresi, jadi dari kematian tidak lebih dari 0,01 per hari. Gitu. Jika lebih dari situ mungkin bisa dilakukan pembedahan di bedah, dilihat penyakitnya apa seperti itu sih. Jadi supaya pemberian obatnya bisa tepat sasaran. Tapi untuk saat ini lebih ke perawatan aja. Jadi manajemen kandang mungkin kipasnya yang harus dijaga, yang maksudnya oksigen harus terpenuhi, lalu sekam untuk mengatur kelembapan jadi supaya tidak naik kelembapannya. Oke, berarti untuk mortalitas sendiri itu di sana itu berapa persen, Mas, untuk tingkat mortalitasnya? Kemudian pada saat dilakukan bedah bangkai, itu penyakit yang ditemukan atau infeksi pada ternak ayam broilernya itu sendiri itu penyakit apa yang paling sering ditemui gitu? Terus pengendaliannya itu kayak gimana? Kalau persentase per hari berapa yang tidak lebih dari 0,01. Jadi satu periode itu mungkin tidak sampai 3% dari total populasi.
Oke, lalu kalau untuk penyakitnya yang paling sering itu coli sih biasanya. Jadi dari air minum itu yang paling untuk pencegahan atau penanggulangannya mungkin lebih ke flushing. Jadi setiap hari itu di flushing, jadi airnya dikeluarkan kan pakai nipel. Jadi dari ujung nipel mungkin setiap siang itu dikeluarkan sebentar, lalu ditutup lagi. Terus dari air masuk ke kandang itu pakai filter, pakai sinar UV juga. Jadi untuk meminimalisir ini coli yang dalam air gitu aja sih. Oke, untuk ininya air minumnya itu sumbernya dari mana, Mas? Apa dari air Sumbernya gimana? sumbernya dari sumur bor. Oh, alah, baik. Untuk pemberian pakan sendiri itu rata-rata perharinya itu biasanya berapa, Mas? Rata-rata per hari pemberiannya atau bagaimana? Iya, Sehari satu pemberian kali sih kasih makan. rata-rata atau kebutuhan kebutuhan pakannya itu perharinya itu biasanya berapa? Nah, kalau itu menurut ini aja sesuai sesuai bobot ayam sesuai hari gitu. Jadi dari mungkin waktu datang 4 sak, nanti berikutnya jadi 6 sak, berikutnya lagi jadi 8 sak gitu. Jadi rata-rata pertambahannya itu bisa 2 sak per hari. Tergantung Hmm, bobot ayam sih, oke. Terus untuk pakan yang digunakan itu menggunakan formulasi sendiri atau pakan pabrikan? pakan pabrikan. Berarti ini pemeliharaannya dari DOC atau gimana, Mas? Kalau untuk Tidak DOC itu, komplit. kalau dari DOC itu apa ada kandang pembibitannya khusus gitu? Ini udah pemeliharaan dari DOC. Jadi peruntukannya itu kita selaku bermitra ayam datang itu DOC. Jadi ayam baru tetas diantar, dirawat sampai panen kurang lebih sampai 35 hari. Tuh. Kalau Terus pakan kalau ada tiga. oke. Terus kalau sudah panen itu kotoran atau rabuknya itu dikemanakan? Itu biasanya untuk pupuk di sawah sih. Kan kita alasnya pakai sekam. Jadi limbah dari sekamnya itu tadi bisa untuk rabuk di sawah di pertanian. Biasanya kalau di sini kalau di jeruk ya dibuang naga. Oh, walah. Berarti untuk rabuknya itu ada yang ngambilin ini ya. Tiap panen itu sudah ada yang ngambil. Ada. Biasanya yang ngambil ya tetangga-tetangga gini aja satu desa Mas ya. Itu dijual apa diberikan gratis gitu aja, Mas? Dijual sih. Dijual per karungnya itu 5.000. Ya sudah, Mas. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, baik. Selanjutnya teman yang bertugas untuk melanjutkan wawancaranya. Silakan. Terima kasih Mas Egan atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Mas Nanang mengenai untuk merek pakan yang digunakan di peternakan sampean ini jenisnya apa, Mas? Kalau jenis ada starter, grower sama Victor. Eh, Terus ini didapat pakannya ini dari Dari perusahaannya langsung atau Masnya beli sendiri? dari ini perusahaannya. Hmm, Kemudian untuk dari program kesehatannya sendiri ya, misalnya program vaksinasi ini disediakan oleh perusahaan atau Mas Nanang sendiri yang melakukannya bersama anak-anak kandang di sana? Untuk saat ini tahun ini sudah di kandang terutama itu tidak ada vaksin. Biasanya kan ada vaksin IBD, Gumboro itu sama ND. Tapi untuk saat ini kalau dari vaksin di kandang itu sudah tidak ada vaksin. Jadi vaksin dilakukan di hatchery. Jadi waktu ayam baru menetas itu sudah divaksin gitu sih. Jadi vaksinasi itu dilakukan satu kali saja. Selebihnya tinggal manajemen kandang gitu aja sih. Manajemen pemeliharaan. Baik Mas, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada teman yang bertugas, disilakan.
Perkenalkan, nama saya Putri. Saya ingin bertanya, kan tadi berbicara soal pengelolaan limbah, itu biasanya sekali panen itu limbah yang dihasilkan berapa banyak ya, Mas? Terus yang ngambil itu biasanya berapa orang? Eh, Rata-rata terkumpul kurang lebih 500 karung. 500 karung itu mungkin enggak selalu. Jadi kan yang ngambil masyarakat sekitar. Jadi mungkin ada yang ngambil 200, ada yang ngambil cuma 50, gitu sih. Jadi tidak selalu. Tapi yang pasti habis, gitu. Kadang rebutan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa kan katanya Mas Egen kan perusahaannya bermitra dengan Java. Nah, apakah Ya, sebelum sama Java itu pernah bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang lain? tidak sih. Untuk saat ini masih di Java. Kemitraan Java itu untuk ayam namanya Ciomas. Gitu. Baik-baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk sesi pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Farhan. Jadi pertanyaan saya itu untuk kedepannya, apakah Mas Nanang memiliki rencana untuk ternak unggasnya? Apakah akan ekspansi atau akan melakukan apa penambahan populasi? Dan bagaimana untuk planning kedepannya? Apakah Kalau untuk saat ini tentang unggas, tentang pemeliharaan ayamnya nih. Jadi tentang apa beternak ayam potong atau ayam broiler. Untuk saat ini pengennya sih pengennya tambah. Cuman fokus dulu di pemeliharaan 20.000 ini aja sih. Itu karena ini sudah cukup menguras tenaga. Gitu. Kalau kedepannya pengennya tambah lagi gitu. Cuman untuk populasi berapa belum tahu, hanya lebih ke model kandang saja. Gitu. baik? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Bara. Pertanyaan selanjutnya, hmm, ini bagaimana sistem pembagian keuntungannya dalam peternakan yang sistemnya bermitra? Oke. Kalau itu ada kontrak. Jadi ada harga pakan, harga jual daging hidup per kilo berapa ribu rupiah, seperti itu. Kalau setiap periode kontraknya itu bisa berbeda-beda tergantung dari pasar. Kalau untuk sistem pembagiannya lebih ke total total dari DOC, terus pakan dan obat-obatan, itu nanti untuk mengurangi penjualan ayamnya gitu sih. Jadi tidak ada se 10%, 20% atau 50 seperti itu, tidak. Jadi lebih ke tergantung nanti pakan tergantung dari penjualan ayamnya, ayam hidup. Semakin besar bobot dan jumlah ayamnya, ya semakin besar keuntungannya gitu. Jadi terus kalau bermitra memang tidak pengaruh ke harga pasar. Jadi memang dibeli harga kontrak gitu. Ya, baik. Selanjutnya, apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi mitra dari Ciomas? Syaratnya yang pasti harus punya kandang dan peralatannya. Terlebihnya lingkungan yang kondusif, maksudnya kalau bisa minta surat izin lingkungan sekitar dan sudah sampai di desa gitu. Kalau memang sudah, bisa daftar ke kemitraannya seperti itu. Baik, kemudian yang terakhir Mas, bagaimana cara mengatur perjanjian kontrak itu sebelum menjalin kemitraan? Kalau kontrak itu sudah
ini hak prerogatifnya mitra ya. Jadi kita tidak bisa mengotak-ngatik kontraknya kurang tinggi atau terlalu tinggi atau bagaimana. Itu full dari kebijakan Siomas seperti itu. Kalau memang setuju bisa tanda tangan kontrak, kalau tidak setuju mungkin cari kemitraan lain seperti itu. Baik, terima kasih Mas Nanang. Mungkin teman-teman ada yang mau yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup.